pendapat saya bencana adalah kegagalan manusia hidup dengan harmonis. Saya kadang-kadang curiga terhadap mafia impor ini. Biarkan petani tidak berdaya, biarkan petani tidak punya kemampuan, biar kita gampang impor. Isu lingkungan itu sesuatu yang tidak seksi sebetulnya mah untuk dibicarakan. Jadi ya ngapain ngebiayain lingkungan gitu kan. Ya tapi itulah suka duka. Tapi mencoba untuk tidak terikat pada siapapun supaya bisa bicara dengan siapapun gitu. Berarti isu yang masih sering terjadi itu di Kuningan tentang kebakaran hutan ya, Wak? Kebakaran hutan iya. Itu setiap tahun hampir selalu terjadi. Setiap tahun musim kemarau. Kemarau. Oke. Karena memang penyebabnya cukup banyak dalam artian kemungkinannya banyak. Tapi dari sekian kemungkinan itu yang secara alami nyaris tidak ada. Oke. Nah, Karena kalau alami ya sambaran petir ya. sambaran petir di musim kemarau ada nggak? Nggak ada. Nah, itu kan berarti gugur kan itu. Nah, Tuh. ada lagi yang bilang karena gesekan batu yang api segala macam. Loh? Batu yang gesek memercikan api katanya. Memang batu api bisa gitu Iya, kan. tapi kan harus tidak ada. Ya. tidak semua tempat punya batu itu. Gesekan pohon peluangnya ada memang. Dari semua peluang alami tersebut kemungkinannya kecil. Yang paling besar adalah dari manusia. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Pembukaan lahan, pembersihan lahan juga. Kebun kita yang di pinggir hutan kawasan konservasi gitu, karena untuk menekan biaya pembersihan udah bakar aja lah di tanah kita, di tanah mereka gitu kan. Cuman yang namanya api kan nggak bisa diabaikan begitu saja. Kalau memang padam itu harus yakin padam. Kalau ada bara sedikit kena angin, merembet keluar. Itu yang kesulitannya ya. Kesulitan tuh. Atau orang yang cari madu biasanya kan pakai asap nih buat ngusir tawon. Oh oke. Bukan pecikan, bekas bakarannya asapnya itu kadang-kadang kan katakanlah dibuang di lokasi, mereka menganggap nggak akan menjadi api, tapi kan karena ada angin, ada kekeringan yang luar biasa, akhirnya menyala. Ada lagi teori ya katanya kalau botol air penuh itu bisa menjadi semacam lensa. Oh iya. Nah, artinya ada botol minuman terisi air. Tapi itu kan butuh jarak fokus yang benar-benar pas supaya bisa menimbulkan panas api. Kalau gini ya. Gitu. Kalau teori banyak, tapi yang paling memungkinkan memang dari perilaku manusia itu sendiri, sengaja atau tidak sengaja. Yang disengaja mungkin ada, yang kebanyakan yang tidak sengaja. Kalau di jalur pendakian dulu itu dari orang yang camp bikin api unggun misalnya ditinggalkan gitu kan, ditinggalkan dalam keadaan masih bara. Artinya semua sumber kebakaran itu sebetulnya penyebabnya manusia. Sepakat. Alami ada tapi kecil kemungkinannya. Ada yang pernah mencoba pakai botol yang diisi juga nggak dapat fokusnya. Ada. Yang paling lucu petir. Kalau petir kan musim hujan, musim kemarau ada petir dari mana gitu kan? Nggak tahu sih kalau anomali ya, kalau misalnya di musim kemarau ada petir, ya kalau petir memang masuk akal bisa kebakaran karena listrik yang luar biasa gede ini voltasenya. Tapi kan di musim kemarau mana ada gitu kan petir. Iya benar. Sementara rawannya kebakaran itu di musim kemarau. Gitu. Lalu Wak, ada gak sih pergesekan antara hewan liar yang ada di pegunungan sama masyarakat setempat gitu di sekitar lereng? Ada cermai. Dulu sering itu terjadi ketika ada kegiatan perhutani di dalam. Waktu hutan produksi. Oh, waktu hutan produksi sering kejadian? Sering kejadian turun ke perkampungan, ke kandang domba gitu kan. Kemungkinan mereka terganggu oleh aktivitas orang di dalam. Kemungkinan.
Atau kemungkinan lain mangsanya semakin kurang. Kemungkinan lain populasinya meningkat. Tapi dari sebuah kemungkinan itu pada saat hutan produksi itu kan Ciremai ini banyak kegiatan di situ. Ada penebangan, ada penyadapan dan lain-lain. Jadi orang seolah-olah mengepung daerah situ. Mungkin aja terganggu, mungkin aja mangsanya yang terganggu akhirnya pada kabur semua atau perkembangbiakan mangsanya berkurang, akhirnya dia mencari mangsa yang lain gitu di luar hutan. Nah itu. Sekarang saya belum pernah dengar lagi yang masuk ke kandang domba di Cermai ya. Oh iya. Cermai. Justru ada di luar Cermai sekarang. Oh. Nah, yang di Kuta Mandarakan Maleber itu Iya. masuk ke balai desa. Udah ditangkap yang itu, ada lagi sekarang di Tundagan. Yang di Kota Mandarakan dibawa ke Bandung, di Bandung lepas. Ketemunya di mana? Di hotel. Hotel Anugrah katanya. Oh. Diduga itu harimau macan yang dari Kuningan. Oke. Tapi memang dari jenisnya iya tutul. Tapi yang lucunya kok di hotel gitu kan. Ini macan kurang kerjaan atau apa gitu. Bingung kali ya, tempat Bingung. baru nih. Nah, Ciremai sampai tahun-tahun ini belum kedengaran. Oh, alhamdulillah. Yang di luar Ciremai tahun ini laporan sering kali nih. Ternak dimakan, masuk kandang domba segala macam dan tercecer bukan di satu lokasi. Ada yang dekat ke selatan, ada yang kemarin ketangkep ke timur. Nah ini juga sebetulnya sebuah indikasi apakah habitatnya terganggu. Terganggu karena mungkin kegiatan pertanian, perkebunan yang semakin masuk. Ataukah mungkin perburuan terhadap mangsa dari macan itu Mulai berkurang. tidak terkendali gitu kan. Akhirnya macan itu kekurangan makanan atau populasi yang meningkat. Populasi yang meningkat. Populasi yang meningkat. Kemungkinannya berbagai macam kemungkinan. Tapi sayangnya ini nggak ada yang mau mengkaji gitu kan. Harusnya kan lembaga yang punya kewenangan, kompetensi lah. Kalau kita siapa ente gitu kan, dasarnya apa, akademisi segala macam kan perlu apa istilahnya dipertanggungjawabkan. Harusnya misalnya kampus nih, misalnya bikin penelitian penyebabnya apa gitu kan, harusnya seperti itu. Nah ini belum ada yang ke arah sana gitu kan. Lalu kalau misal di sekitar lereng gunung sih udah tahu ya penyebabnya apa gitu terhadap isu lingkungan. Sebenarnya Wak, untuk orang-orang di perkotaan, hal apa sih yang sangat mempengaruhi isu lingkungan tersebut Wak? Gimana? Di Perkotaan? perkotaan, hal apa sih yang sebetulnya sangat mengganggu lingkungan? Perkotaan kebanyakan ya sebetulnya kan yang jadi masalah di perkotaan biasanya sampah gitu ya. Nah, kepedulian terhadap sampah itu kan kurang sekali gitu kan. Ya ujung-ujungnya ketika banjir baru ribut penyebabnya sampah segala macam. Lain-lain kayaknya perkotaan nggak pernah dibahas ya. Nggak ada masalah lingkungan lain selain sampah. Ya sampah urusannya ke banjir gitu. Ya, itu aja nyambungnya. Mereka nggak mau, bukan nggak mau, nggak kepikiran hutan gundul gimana segala macam, enggak. Atau misalnya burung-burung pada nggak ada diburu segala macam, nggak kepikiran. Bukan nggak kepikiran, mungkin ya nggak ada korelasinya dengan hidup mereka. Mereka mah hubungannya sampah, banjir gitu kan. Bodo amat. Oh, bodo amat yang lain. Banjirnya dari mana? Kiriman dari Bogor. Dari mana gitu. Bogornya kenapa? Baru mikir ini hutannya gundul atau gimana segala macam. Nah, itu urusan Bogor. Kita mah ini sampah aja, sampah jangan sampai menghalangi aliran sungai gitu kan. Itu. Dan sebetulnya saya paling gak percaya sama adanya bencana. Kenapa, Pak?
pendapat saya bencana adalah kegagalan manusia hidup dengan harmonis dengan potensi bahaya. Potensi bahaya udah ada kok, udah terpetakan gitu kan dengan ilmu pengetahuan. Di mana ada sesar, di mana ada misalnya tanah bergerak, di mana misalnya sebuah gunung, kalau gundul itu bagaimana teorinya kan udah punya ya patahan-patahan udah terpetakan. Kenapa hidup di situ gitu kan? Iya, udah terpetakan sekarang sesar Lembang, gimana bahayanya? Iya, Tapi kan ngusir mereka bisa nggak? Padahal bahaya udah ngancam. Artinya kalau itu terjadi, sebetulnya bukan bencana. Itu hak dari sebuah pergerakan tanah. Semua makhluk itu punya hak, cuman manusia menempati atau mengganggu hak mereka. Hak air di sungai, ujung-ujungnya di sebelah kampung. Iya. Ketika air datang, oh, alam murka. Padahal bukan alam murka, orang air ngikutin jalannya kok. Merekanya yang ngodot gitu kan. Iya. Bencana atau enggak itu? Iya. Bukan bencana sebetulnya. Kengodotan manusia gagal berdampingan secara harmonis dengan potensi. Banyak kok potensi-potensi bahaya yang bisa dipetakan dengan ilmu pengetahuan. Bukan sok tahu ya misalnya urusan ilahi dan lain-lain. Tapi kan ilmu itu dimanfaatkan untuk hal-hal begitu. Betul. Kebanyakan bencana itu munculnya ya itu tadi tidak menghargai hak-hak makhluk yang lain. Udah tahu pinggir gunung dengan sebaran lapaknya terpetakan berdasarkan kejadian masa lalu, dibikinlah zona merah. Tapi kan perkampungan nggak bisa dicegah masuk situ. Ketika nanti meletus lagi kena bencana. Alam murka, alam nggak murka, alam hidup gitu kan. Hidup sama dengan kita jalan di jalan raya, di tengah-tengah ada warung. Siapa yang disalahkan, yang bikin warung atau yang pakai mobil di jalan itu? Itu kan peruntukan untuk jalan nih. Orang bikin warung deh di situ. Padahal hak itu untuk pengendara. Betul. Ya, pengendara nabrak juga nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan yang bikin warung di tengah jalan. Itu kan logika ekstrim ya. Sama dengan ini tikungan sungai, bikin perkampungan di situ. Masalah kecelakaan atau bencana mah itu takdir gitu kan. Tapi kan itu mengabaikan ilmu yang selama ini diberikan ke orang banyak gitu kan, mengabaikan. Jadi makanya saya nggak percaya ini bencana itu ada gitu kan. Itu kegagalan manusia ya berdampingan secara harmonis dengan potensi bahaya. Saya pernah ngomong itu di BPBD. Bencana itu nggak ada menurut saya. Saya omongin gitu. Iya, artinya apa? Kalau masyarakat bisa ditertibkan untuk tidak berada di area bahaya, kemungkinan nggak ada gitu kan. Bikin rumah di jurang, jurangnya rawan longsor. Bikin rumah di bantaran sungai, sungainya meluap gitu kan. Ya semacam itulah kurang lebih. Artinya ya semua makhluk baik hidup maupun mati punya hak dan kewajibannya. Iya. Sebuah gunung punya hak untuk berdiri dan dia wajib gitu kan memberikan udara segar, memberikan air segar dan lain-lain. Tapi kan manusia merasa paling punya hak gitu kan. Makhluk mati kok gitu kan. Nah itu apa ya? Tugasnya sih iya menjaga kerusakan khalifah di muka bumi ini, pemimpin lah gitu ya untuk. Tapi kan kenyataannya kita nggak tahu teledor, nggak tahu lupa, nggak tahu hilap abe terhadap itu. Kan? Betul. Di sekitar Kuningan ini, Bang, isu deforestasi seperti apa sih? Deforestasi. Penebangan hutan, segala macam. Bentar, ini iya nyaris belum ada, cuman ke arah sana akan ada. Akan ada kaitannya dengan kebijakan. Nah ini bicara lagi kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah tentang sosial forestry, tentang kehutanan sosial, tentang eh, apa ya istilahnya? Ada lahan perhutani yang dari 2,7 hektar, 2.700.000 hektar itu mau dijadikan sosial forestry sebanyak 1,1 juta hektar. Ancaman deforestinya ini masyarakat menuntut mana nih yang program ini kami mau minta gitu kan untuk dijadikan lahan pertanian, untuk dijadikan lahan perkebunan. Wow. Dan nggak tahu sampai sejauh mana sekarang prosesnya, tapi ini sempat meracuni masyarakat bahwa negara akan bagi-bagi hutan. Akhirnya gitu ya. Dan memang ada pihak-pihak tertentu mungkin yang menerjemahkan program ini secara liar bahwa pemerintah akan membagi-bagikan tanah yang ada di hutan, yang ada di perhutani, Padahal hak gunanya mungkin, hak gunanya untuk pertanian. Cuman lagi-lagi di pertanian juga bagi saya ada masalah besar nih. Kenapa tuh? Bukan petani butuh lahan, Tapi lahan yang butuh petani. Karena apa? Regenerasi petani itu udah semakin kurang. Iya, sepakat. Petani sekarang, terutama di daerah-daerah kami ya di sini, kebanyakan orang tua. Anak-anak mudanya kemana diusir? Suruh ke kota, suruh sekolah, dagang sama kerja. Karena petani yang tua-tua ini merasa terhina dengan profesinya. Jangan kayak bapak deh, tangan rusak, kulit hitam, kaki juga rorombehen, ente ke kota aja, dagang, kerja, atau sekolah. Dan itu sebuah pembunuhan generasi petani sebetulnya. Dan ini sebetulnya bukan tanpa penyebab. Petani itu udah dibikin putus asa. Pupuknya mahal, produknya susah dijual, harganya tidak terjamin. Jadi si petani itu seolah-olah nanam apapun nyaris tidak menguntungkan. Akhirnya ketika punya anak jangan jadi petani, gitu kan. Mending jadi pedagang udah jelas lo dagang. Nggak jauh-jauh lah Indomie sama bubur kacang aja udah bisa dihitung secara matematis. Petani nggak bisa. Sekarang nanam harga 10.000, harga bagus lah katakan. 4 bulan kemudian ketika panen ini belum tentu 10.000. Sering kejadian dipanen malah rugi. Banyak kok. Banyak. Artinya petani itu udah putus asa gitu kan. Nah, ketika petani putus asa ini negara menyediakan lahan seluas 1,1 juta hektar untuk siapa gitu kan. Untuk siapa? Petani itu nasibnya nggak terlindungi, harganya nggak terlindungi, pupuknya nggak terlindungi. Sering petani kan ikutnya tren-trenan gitu kan. Ini musimnya musim A, wortel katakanlah. Ikut wortel, efeknya apa? Booming. Harga anjlok. Turun. Yang harusnya kan pemerintah mengontrol kuotanya. Kebutuhan komoditas A ini cuma sekian ton. Kalau yang nanam lebih dari sekian ton, stop. Jangan sampai booming. Nah ini kan posisi pemerintah nggak ada di situ. Nah ini yang mengancam deforestasi ke depan. Walaupun mereka bingung untuk apa saya ngambil lahan. Karena saya nggak punya tenaga untuk mengolahnya. Anak saya udah di luar kota semua gitu kan. Saya sendiri udah tua. Sementara saya nggak dikenalkan dengan modernisasi. Ayo. Petani sekarang itu mengandalkan bokong, pinggang udah kerasa udah berhenti. Jadi di petani juga ini kegagalan lagi. Petani itu gagal diajak beradaptasi dengan modernisasi. Harusnya kan ya mengenal lah alat-alat modern, pemasaran juga modern. Ini kan zaman-zaman terkoneksi dengan data yang luas.
Artinya ketika komoditasnya ini berapa ton, mungkin bisa dikalkulasi. Harusnya yang menguntungkan dan yang merugikan bisa ditentukan dari jauh hari sebelumnya. Dan sering terjadi petani itu dihadapkan kepada sesuatu yang sifatnya belum jelas. Nanam ini katanya menguntungkan. Begitu dipanen, nggak ada yang beli. Porang, saya ingat porang. Iya, orang Ingat lagi apa jarak untuk biodiesel katanya. jar. Kayu untuk kayu jabon, untuk kayu lapis. Sekarang beberapa petani beberapa kali mencoba, semuanya kacau. Artinya nggak ada sesuai dengan apa yang dijanjikan orang gitu kan. Jadi ya itu tadi, petani ini kan seolah-olah profesi yang dihinakan. Saya nanam ini nggak dihargai, saya nanam itu mahal biayanya, sementara nasinya ya gini-gini aja gitu kan. Akhirnya ya wajar aja kalau udah nggak usah jadi petani gitu kan, ke anaknya itu pergi aja ke kota. Betul. Iya, harusnya kan petani itu profesi yang mulia gitu kan, yang menghidupi banyak orang, harusnya terhormat banget gitu kan. Jangan sampai petani tua itu ya punya pendapat bahwa petani ini profesi yang tidak berharga. Eh, dan nggak tahu nih, analisa saya kadang-kadang liar. Memang sengaja petani itu dibikin tidak berdaya supaya ada legalitas untuk impor. So, permintaan dari luar negeri sekian ton, serahkan ke petani, bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Mending impor aja. Kalau petani bisa, importer akan gagal. Lahan luas loh gitu kan. Iya. Saya kadang-kadang curiga terhadap mafia impor ini. Biarkan petani tidak berdaya, biarkan petani tidak punya kemampuan, biar kita gampang impor, atau biar kita gampang minta izin untuk impor. Kalau impor kan mungkin jelas pi-nya berapa. Kalau petani, seberapa subur pun petani, nggak ada pi masuk ke kami gitu kan. Iya. Mending impor sekian ton, nah cincai gitu. Nah itu kecurigaan apa ya, sudon saya gitu kan, seperti itu. Tapi yang jelas profesi petani ke depan sangat-sangat menyedihkan gitu kan. Takutnya lahan yang diperuntukkan bagi petani ini akal-akalan korporasi untuk masuk. Ambil haknya ke petani-petani, nanti saya masuk. Kalau penente ambil, nggak bakalan mampu ngelola. Dari mana yang tenaganya, modalnya, segala macam. Iya. Nah itu sudon lagi saya. Ya, tapi itu sebuah fakta dan sebuah keprihatinan, karena ini akan mengancam hutan, walaupun itu hutan produksi ya, tapi minimalnya kan ada vegetasi lah di sebuah hutan. Lain kalau mau dibabat habis kan berdampak yang negatif gitu kan. Lalu di Bandung Hmm, saya sering ngelihat banyak banget bukit yuk. yang udah mulai berubah jadi perkebunan. Menurut Magic gimana tuh, Wak? Itu hampir botak dulu tuh baru ditanemin sama apa? Ya tumbuh Tapi saya yakin, sayuran ya. bukan perorangan itu ya, korporasi ya. Atau gimana? Perkebunan kan? Perkebunan. Atau kebun biasa? Di salah satu gunung apa namanya? Ada yang sampai ke puncak. Logika saya berpikir kalau masyarakat biasa untuk modal aja nggak kejangkau untuk merubah sebuah bukit menjadi semacam itu gitu kan. Artinya butuh tenaga, butuh biaya dan lain-lain, dan masyarakat yang ada itu kan praktis aja berpikirnya. Saya istilahnya invest berapa, besok hasilnya berapa, harus dihitung, terhitung dari awal gitu kan. Kecuali kan corporate ini untungnya nanti 2 tahun ke depan gitu kan. Kalau petani masyarakat biasa kan butuh buat makan besok. Nanam sekarang ya jangan terlalu jauh lah, panennya besok-besok gitu kan. Iya. Karena bisa aja duitnya dapat misalnya, dapat pinjamannya harus dibayar dengan segera. Termasuk
ya ini tadi kecurigaan saya bahwa yang lahan yang 1,1 juta hektar itu yang berpikir keras para korporat jadiin apa nih? Ya, petani juga bakal nyerah, sok dikasihin ke petani nyerah coba. Iya, iya. Lari-larinya ke kita. Kita bikin aja program misalnya itu sentra ini itu buah ini buah itu. Karena dia kan punya teknologi, punya modal. Eh, ini saya banyak sudahnya sebenarnya. Aduh. Tapi ini kadang-kadang mengusik pikiran saya secara pribadi. Ini kenapa kok gini gitu kan? Iya. Eh, ya kalau masyarakatnya cerdas, kayaknya para apa ya penguasa juga capek ngurusnya, capek, capek. Kalau masyarakat bodoh nggak apa katakanlah mudah gitu. Iya, iya, betul. Lalu dari Wamagic sendiri harapan terbesarnya tuh apa sih? Sebetulnya saya eh, apa ya cukup optimis ketika banyak penggiat alam terbuka gitu kan. Oke. Pertama, penggiat alam terbuka tak langsung maupun tidak langsung mengatasnamakan diri sebagai pencinta alam yang terikat pada kode etik pencinta alam yang di dalamnya ada eh, apa ya katakanlah Oke. ikrar untuk turut menjaga alam. Pertama itu. Kedua, ini sebetulnya tindakan gegabah bagi komunitas pencinta alam ketika dia mengaku pencinta alam, tapi ketika alam meminta bantuan, mereka diem. Ente cintanya di mana gitu kan? Iya. Sepihak. Ngaku cinta, tapi ketika alam ini mengeluh, tolong dong suarakan kami, ini hutan kami banyak dijarah, banyak pemburu, banyak terbakar. Ini para pencinta alam ini banyak yang katakanlah masa bodoh gitu kan. Cuman ngambil enaknya aja, belajar di situ, main di situ, dan lain-lain gitu kan. Saya belajar dari alam gitu kan, ngomongnya begitu. Tapi ketika alam, aduh saya ini terancam nih. Tolong dong suarakan biar ancamannya berkurang atau tidak terjadi gitu kan. Eh, banyak komunitas ya tidak menyadari itu. Pencinta alam hanya identik dengan berkegiatan di alam terbuka gitu kan. Berkegiatan aja ya. Berkegiatan di alam terbuka tanpa harus ada imbal balik gitu kan. Ketika hutan itu rusak, itu mah alami sunatullah segala macam, kita mah ya cintai aja alam apa adanya. Padahal kan mencintai itu kan ada take and give ya. Take and give. Nah itu seharusnya ada beban moralis itu ketika mengaku diri sebagai pencinta alam, ya harusnya jangan hanya mengambil aja tapi memberikan gitu kan. Memberikan sesuatu perhatian lah gitu. Paling tidak hal kecil juga akan sangat bermanfaat. Kalau kita serempak gitu nih, menyuarakan hal kecil tapi serempak, akhirnya kan menjadi hal yang besar, gitu kan. Dan pertumbuhan pencinta alam di Indonesia ini sangat banyak kan, dari mulai tingkat SMA, mahasiswa maupun umum. Tapi kalau Wanadi memang nggak mengaku pencinta alam, dia Tapi penempuh rimba dan pendaki gunung, dah kalau nggak salah. gitu. Jadi agak aman. Agak lama. Tapi bukan berarti aman secara ini ya, tetap tanggung jawab ada sebagai Tanggung manusia. Cuman dari sisi nama aman. Ini yang namanya Mapala, mahasiswa pencinta alam, siswa pencinta alam. Rata-rata semua kan pakai pala nih, termasuk asinan pala. Nah, pencinta alam semua gitu kan. Sampai ya tingkat SMP juga udah banyak tumbuh. Tapi itu kan minimal sebuah celah untuk apa ya, saling memberikan, mengingatkan bahwa ayo banyak permasalahan yang ada terhadap ancaman kelestarian, terhadap ancaman lingkungan, gitu kan, untuk suarakan secara bersama atau suarakan sesuai dengan kapasitasnya, gitu kan. Kuningan ini punya program bagus sebetulnya ketika diluncurkan muatan lokal tentang cermin. Oh,
Apa itu spesifiknya? Sebuah mata pelajaran Itu pelajaran. lokal Mhm. memberikan wawasan lingkungan terhadap siswa dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Wawasan lingkungan ya Heeh, ke pelajaran. iya, Wih, keren. lokal. Cuman lagi kebingungan itu. Konsepnya gimana, kurikulumnya gimana, masih lagi mencari. Oh, ini progres ya, progres ke Lagi progres gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi semakin mengerucut dan bisa dijalankan secara benar gitu kan. Cuman kadang-kadang ada yang salah terjemahan. Ketika muatan lokal tentang Ciremai, semua orang wajib naik Ciremai. Ini ada fenomena semacam itu. Ini banyak orang naik, jujur saya heran. Ini banyak orang siswa SMP, SMP pada naik apa gara-gara itu gitu. Mudah-mudahan tidak gitu kan. Padahal kan Ciremai hanya dipakai sebagai simbol aja bahwa ini gunung, ini apa kawasan konservasi atau area yang harus kita jaga gitu kan. Tidak hanya di Ciremai, tapi sebuah hutan atau gunung yang memberikan manfaat terhadap kita semua dijaga gitu kan. Misalnya gini, pemikiran saya konsepnya kurikulum Ciremai tentang Ciremai ini memberikan wawasan kepada banyak siswa bahwa siklus tentang air itu bagaimana, rantai makanan itu bagaimana, kalau putus itu bagaimana efeknya terhadap keseluruhan. Kadang-kadang kan kita gini, ketika kita menyuarakan nasib seekor monyet katakanlah, orang banyak mencemooh. Monyetnya sampai diperhatiin semacam itu. Padahal kalau itu rantai makanan akan berdampak ke semuanya gitu kan. Sekarang di sawah karena ular banyak diburu, itu tikus merajalela. Karena nggak rantai makanan putus kan. Nah, ujung-ujungnya zat kimia yang main di situ. Ya. Tapi kan orang ketika ular aja istilahnya dibela-bela. Ngapain manusia yang harus dibela mah? Justru kita kan atau penggiat lingkungan itu pengen berpikir secara global bahwa itu ada keterkaitannya dengan hidup kita gitu kan. Burung sekarang nggak ada. Serangga-serangga yang nyerang tanaman kan makin banyak. Obat lagi yang main. Ujung-ujungnya semua makanan yang ada kita makan itu terkontaminasi obat semua, pestisida semua gitu kan. Karena kita mengabaikan nasib mereka. Dan ketika kita menyuarakan nasib mereka, kita dituduh apa ya, keberpihakannya ke binatang bukan ke manusia gitu kan. Ya termasuk ini macan, ketika kita suarakan untuk dibela dan lain, ngapain macan mencelakakan segala macam, dibela-bela gitu kan. Padahal kan kalau itu adalah sebuah rantai makanan, ya dampaknya ke kita-kita gitu kan, ke manusia juga ya. Ya memang apa ya, bicara masalah lingkungan itu kadang-kadang sering mendatangkan keputusasaan. Sering. Menyuarakan lingkungan itu bagi saya, bagi kami dilematis. Disuarakan dikiranya kita punya kepentingan, tidak disuarakan dikiranya kita udah disumpel. Iya, lu sakit tadi. Kalian ngapain sih ngomong nyindir-nyindir, ngeritik-kritik, katakanlah kalau ada sebuah pelanggaran ya atau sebuah kejadian, kegiatan yang tidak berkaidah terhadap lingkungan, kita ngobrol, kita ngomong, mengkritisi, mengomentari dan lain-lain itu dituduhnya cari imbalan gitu kan. Tapi ketika kita diam aja, ente dikasih berapa gitu kan. Jadi dilematis. Teriak salah nggak teriak salah. Heeh. Terakhir, Wak. Soal yang barusan banget Wak Magic bahas soal biaya apa ya? Biaya profesional. Biaya profesional. Kalau mau mudah. Kalau mudah-mudah. Mudah. Artinya isu lingkungan itu kan isu yang mudah dijual sebetulnya. Tapi kadang-kadang ketika dijual itu kita terikat.
Artinya Pemda nih, "Udah saya biayain ini," tapi ujung-ujungnya nanti, gimana ngatur kita gitu kan. Heeh, bisa mudah gitu kan, Ya udah. tapi bisa susah, memang susah. Isu lingkungan itu sesuatu yang tidak seksi sebetulnya mah untuk dibicarakan. Jadi ya ngapain ngebiayain lingkungan gitu kan. Ya tapi itulah suka duka. Kami mencoba untuk tidak terikat pada siapapun supaya bisa bicara dengan siapapun gitu kan. Karena kalau untuk terikat mungkin bisa aja kita mudah mencari. Makanya kita berusaha swadaya aja, patungan segala macam. Kita jalan aja dulu, utang belakangan. Aktivis tuh. Aduh. Oke deh. Banyak banget yang udah dikupas sama Wah Magic nih. Dari hal kecil sampai hal yang paling nyelekit. Oke Ayo, deh. mudah-mudahan tidak melenceng ini Ah, materinya. Soalnya saya kalau udah ngomong ngelantur kemana-mana gitu kan. Pantang dipancing gitu. Pandai dipancing. Ya oke nih. Eh ya segitu aja kawan-kawan. Hari ini alhamdulillah bisa bincang-bincang sama Wah Magic. Eh jangan lupa follow, subscribe, komen juga ya. Lalu sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.